Ya tentu saya sebagai kader partai melihat bahwa selama 2 periode berpemilu, partai ini cukup melahirkan kader-kader yang memiliki tingkat militansi yang memadai begitu. Dan tentu militansi inilah yang menjadi modal kita di dalam menghadapi setiap dinamika yang terjadi terkait dengan proses politik yang terjadi. Tentu optimisme kita ya tentu ya sebagaimana pemberitaan bahwa terjadi tsunami, terjadi badai dan lain sebagainya. Ya sebenarnya di Nasdem ya nyaman-nyaman dan aman-aman saja. Walaupun ada dinamika yang terjadi seperti itu, ya Pak Dewa Budi selaku ketua kami di Kota Denpasar ya mengundurkan diri dan diikuti oleh teman-teman yang mengundurkan diri yang ya terlontar sebagai Dewa Budi efek begitu. Ya tentu dalam waktu sangat mendesak atau last minute saat kita ingin melakukan pendaftaran caleg, tentu kita terkejut juga. Saya terkejut juga mendengar situasi itu terjadi gitu. Tetapi apapun itu ya setelah kami cek dan setelah kami mendaftar dan kami diterima dengan baik di KPU, tentu ya sekarang kami lihat surat pengunduran diri itu ya ada kurang lebih sekitar 15 orang dan masih ada yang tersisa. Mudah-mudahan kekuatan yang tersisa ini semakin sulit untuk kita ajak membangun partai ini ke depan. Tetapi kami sudah, karena diberikan mandat oleh Ketua DPW Ibu Yuli dan Kakak Sekwil untuk melanjutkan tugas-tugas Ketua DPD Kota yang ditinggalkan oleh Kakak Dewa Budi. Tentu kami berusaha maksimal dan tentu kami menghargai proses sebagai hak politik yang dilakukan oleh teman-teman yang meninggalkan partai ini. Ya kalau di politik ya mungkin suasana itu sepertinya panas begitu, karena ini memang kita sudah masuk ke wilayah kompetisi, proses rekrutmen, kita sudah melakukan pendaftaran bacaleg, ya tentu akan ya mudah-mudahan tidak seperti yang diberitakan atau dirumorkan, terjadi goncangan. Bagaimanapun juga ya penilaian kami, komunikasi kami di lapangan, ya Partai Nasdem ini tidaklah partai yang jelek-jelek amat, yang seperti mana rumor-rumor yang berkembang kan, tidak memperhatikan aspirasi dan lain sebagainya, bahkan ada rumor mahar dan lain sebagainya. Tentu semua itu sudah kita coba clearkan dengan memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang sebenarnya begitu. Dan tentu kita tidak ingin terjebak ikut berkomentar lantang terkait dengan hal ini. Ya tentu saya mencoba untuk mengajak teman-teman yang diberikan tugas baru untuk menjaga kelenturan berpikir, stabilitas emosi, dan itu kita kerja keras ya dengan mendatangi pihak-pihak yang kita ajak rekrut kembali untuk mendapatkan kader yang kita, kader pengganti gitulah, dengan orientasi potensi-potensi yang dimiliki. Ya syukurlah dalam perjalanan ini kami memiliki kemampuan bersama untuk mengisi ruang itu, dan mudah-mudahan
ini tidak terjadi lagi yang mengundurkan diri dan lain sebagainya. Semuanya yang sudah kita mintai kesediaannya untuk memperkuat Partai Nasdem untuk maju dari DPRD kota untuk maju ke DPR sebagai bacalek ke KPU begitu. Dan kami menunggu arahan Ketua KPU yang sangat welcome untuk memberikan ruang kepada kita, karena proses itu masih diberikan kesempatan oleh aturan begitu. Tentu keyakinan daripada partai ini untuk menampilkan orang-orang yang terbaik untuk dikompetisikan di dalam panggung kompetisi politik yang terjadi di 2024 yang akan datang. Tentu kita sudah memiliki parameter-parameter untuk melakukan penilaian terhadap potensi yang kita rekrut. Karena bagaimanapun juga Nasdem kan selalu ada dalam dinamika, tetapi outputnya, hasil akhirnya walaupun belum mencapai DPR RI 1 kursi, tetapi di setiap kabupaten ada juga potensi yang bertambah lebih bagus. Walaupun secara umum kita masih diam di tempat begitulah. Bahkan kita kehilangan 1 bupati yang kita miliki di wilayah Karangasem. Tetapi kita tidak boleh berhenti karena politik selalu dinamis seperti itu. Dan tentu kita datang ke partai ini memang atas kemauan kita sendiri. Tidak pernah partai ini memaksa. Partai ini hanya memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat Denpasar yang memiliki keinginan untuk mengabdi, ikut di dalam penyelenggaraan pemerintahan, di dalam ruang berdemokrasi, untuk datang dan bergabung bersama Partai Nasdem. Dan tentu itulah yang menjadi komitmen kita dan keyakinan kita bahwa kita akan tetap solid, kita tetap siap. Tentang hasil akhir yang akan kita capai ini kan kita tidak berani mendahului yang di atas dan kehendak masyarakat Kota Denpasar. Yang tentu saya sebagai Ketua DPD yang ditugaskan, kami berharap tentu kami ingin diberikan kepercayaan untuk dapat melanjutkan tugas-tugas partai perjuangan komitmen Partai Nasdem melalui lembaga legislatif di Kota Denpasar, sehingga bisa ikut mewarnai kebijakan pemerintah Kota Denpasar. Kalau soal krisis kader sih kita tidak pernah rasakan di Kota Denpasar begitu. Cuman mungkin kader yang belum terekrut, yang memiliki keinginan untuk bergabung, masih biasalah di dalam ruang politik, tidak gampang. Tetapi setelah kita coba turun melakukan komunikasi dengan potensi yang ada, yang masih militansi yang membela kepentingan Nasdem, buktinya kita mendapatkan kader-kader baru juga, kader-kader lama yang kembali kita unggulkan untuk kita ajak memperkuat partai ini. Yang jelas kita akan taati perintah partai untuk memenuhi bacalek 100% begitu. Kalau obsesi kita, Ketua Umum menargetkan 5 kursi, tentu kami realistis berpikir target kita, obsesi kita 1 fraksi, artinya 4 kursi, ada penambahan 1, tetapi minimal kita bisa mempertahankan kursi yang ada. 3 kursi ini mati-matian kita akan pertahankan untuk
bahu-membahu dengan semua pihak, karena bagaimanapun arahan Ketua DPW Ibu Yuli Leskodat dengan Kakak Sekwil yang setiap saat selalu mengarahkan kebersamaan ini, karena bagaimanapun juga kompetisi politik ini tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan egoisme diri kita masing-masing. Ya tentu kita ingin semua hasil nanti ya mudah-mudahan ya kita diberikan oleh rakyat Denpasar ya satu kursi tetap di Denpasar Utara, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, dan tentu ingin ada tambahan kursi di Denpasar Barat. Kalau melihat rekrutmen pasca kita ada gonjang-ganjing ini, ya banyak juga kader-kader yang terpendam yang bergabung dengan Partai Nasdem. Tentu ini sebuah angin segar lah buat kami dalam menjalankan tugas-tugas partai. Ya tentu ya bisa dikatakan seperti itu. Ya tentu kita tidak ingin, karena saya tidak suka ngomong besar begitu. Karena bagaimanapun juga realitas politik kami 30 tahun berjalan ya dalam ruang panggung politik di Kota Denpasar, persaingan kompetisi politik ini semakin berat, dan tentu support dari semua pihak dan penilaian dari semua pihak bagaimanapun juga ya politik berintegritas dengan menampilkan calon-calon yang memiliki kualitas, itu yang kita harapkan bisa dinilai oleh masyarakat gitu. Karena bagaimanapun juga partai ini kan tidak terlepas dari figur begitu, figur. Walaupun partainya luar biasa visi misinya, kehebatannya, tapi kalau figurnya yang akan berjuang bersama ya sifatnya hanya force begitu, hanya ya setiap saat egonya juga menonjol, satu dengan yang lainnya tidak mampu kita berkomunikasi bersama. Jadi intinya kita harus mencari common interest ya, cita-cita kita bersama membesarkan, mempertahankan partai ini untuk bisa survive sesuai dengan tingkatannya gitu. Ya politik berintegritas itu dengan ya tentu politik yang tidak hanya sekedar tujuannya untuk mengejar uang begitulah. Ya uang baik setelah duduk maupun sebelum duduk, menggunakan uang sebanyak-banyaknya, menghalalkan segala cara untuk meraih kursi begitu. Karena kalau itu yang terjadi, tentu politik ini ya sebagaimana sudah lazim disebut oleh banyak orang ya pragmatisme, dan tentu ya kondisi kita akan semakin tidak jelas arahnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya tentu integritas itu ukurannya adalah moralitas di situ, leadership, kewaisan, kebijakan daripada figur-figur itu, dan kemampuan mereka beradaptasi di masing-masing situasi yang terjadi. Ini kan tidak bisa kita fluktuatif begitu, jangan emosional begitu, tidak. Kita harus berpikir lebih bijak begitu, karena partai ini kan tidak ujug-ujug seperti itu, tidak gampang bisa menjadi besar dan bisa menjadi kecil. Dan tentu tantangan kita ya semua partai ya sekarang ini ada oknumnya yang melakukan pelanggaran terkait dengan situasi yang terjadi. Ya bagaimanapun mainstream ini akan mempengaruhi juga ya Nasdem. Pak Joni Plate sedang ada dalam situasi yang disangkakan begitu kan. Ya tentu kita tidak
tidak bisa selesai sampai di situ. Kita tidak bisa sedih sampai di situ berlarut, tetapi kita tetap optimis ke depan. Ya, kita hargai, hormati hukum, dan itu sudah ada mekanismenya yang tersendiri. Tetapi bagaimanapun juga kader-kader partai yang terbaik, terutama khususnya di kalangan muda, bahwa menjadi legislatif itu tujuannya adalah untuk mengabdi, begitu, bukan untuk mencari penghasilan, begitu. Artinya untuk menikmati fasilitas di dalam kita ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing kabupaten kota atau di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.